Teman-teman, kita balik ke flashback ke pemilu di 2024 kemarin, bahwa Bawaslu Tapal Tengah tentu telah menerima banyak laporan dugaan pelanggaran pemilu. Hari ini kita mau diskusi balik bahwa tentang laporan-laporan yang lama. Di pemilu kemarin ada berapa kira-kira laporan? Kalau di pemilu itu, laporan itu ada 45 laporan. Yang diregistrasi ada 18 dan tidak diregistrasi ada 27. Di antara diregistrasi itu 4 terbukti. 3 netralitas, 1 pidana pemilu. Nah, kalau dia netralitas, yang menangani apa Bawaslu? Kalau laporan itu tetap dilaporkan ke Bawaslu. Untuk tindak lanjut selanjutnya itu kalau dia terbukti dia netralitas ASN, maka Bawaslu akan meneruskan. Teruskan ya, supaya meneruskan. Ya, meneruskan ke instansi terkait. Jadi ada berapa tadi laporan? Laporan ada 45 laporan. 45. Yang terbukti ada 3 netralitas, 1 pidana pemilu. Itu sampai di mana proses pidana? Pidana itu kemarin sampai ke kejaksaan. Pengadilan ya? Ya, pengadilan. Udah sampai diputus? Udah terjadi putusan, yaitu seluruh 7. ada 7 ya, 7 anggota ketua dan anggota KPPS semua terbukti melakukan pelanggaran pidana pemilu. Oh, waktu itu yang memindahkan suara itu ya? Ya, bukan memindahkan, maksudnya seperti ini, Korip. Merubah hasil dia. Harusnya suara ini ke A, ternyata dia buat di catatannya untuk si B, seperti itu. Proses langkah-langkah menuju pembuktian itu apa yang dijalani oleh Bawaslu kira-kira? Ya, pertama kita memanggil para terlapor. Tapi yang pertama kita panggil dulu kemarin itu yang pelapor dulu. Ya, pelapor kita panggil, kita klarifikasi, dan kita buat BAP-nya, kemudian kita panggil juga yang para terlapor, berikut juga dengan saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor, seperti itu. Ada tahapan yang harus dilalui Bawaslu sebenarnya. Ya. Artinya kan ada tahapan pelaporan, kemudian Bawaslu melakukan pemeriksaan yang berkas ya kan? Iya. Diperiksa berkas-berkas laporannya, apakah sudah memenuhi syarat material dan syarat formil. Iya. Habis itu syarat formil dan material, kalau belum memenuhi, maka disurati kembali yang melapor itu untuk melengkapi bukti itu. Nah, setelah itu pembuktian dinyatakan memenuhi syarat material dan formil, berarti harus diregister, baru masuk ke dalam meja pleno. Ya. Pleno ditentukan. Pimpinan. Ya. Ditentukan dia arahnya apakah di dalam pidana pemilu atau kode etik atau pelanggaran undang lainnya gitu ya. Nah, habis itu masuk ke, kalau dia pidana pemilu masuk ke pembahasan Gakumdu. Dalam sentra Gakumdu kemarin ada, kalau nggak salah ada 2 kali pembuat kajian ya. Iya. Kajian dugaan pidana, kajian awal ya, kajian awal, kajian akhir, KDP ya, kajian akhir. Nah, setelah ada kajian akhir kemarin, seingat saya yang melapor, kita bawa pelapor itu ke polisi kan, langsung kita yang mendampingi ya. Kita dampingi untuk langsung dilaporkan ke polisi. Ya. Jadi memang apa namanya, rentetan itu panjang dia. Padahal waktu itu masih sangat singkat ya, waktu yang harus kita tempuh singkat. Rentetannya panjang, proses pembuktian lagi. Pembuktiannya itu yang paling susah memang, proses pembuktian. Kemudian sampai ke pengadilan juga kita sempat kemarin ada di gugatan ya. Iya, ada gugatan. Ya, gugat ke pengadilan karena untuk pidana kemarin kita juga kena rapid juga. Rapid ya. Rapid. Nah, berarti kita nggak boleh nggak boleh terlena gitu. Berarti kedepannya kita harus lebih hati-hati nih dalam menangani proses pidana pelanggaran maupun kode etik atau netralitas. Artinya teman-teman juga di proses pembenaran di pemilu mendatang sudah harus lebih selektif dia, harus lebih intens memeriksa sesuai yang natural itu. Perbawaslu itu ya kalau nggak salah 2022. Ya, situlah dia penjabaran semua. Selain dari pemilu kemarin, di pilkada ada berapa laporan? Kalau di pilkada ada 21 laporan, yang diregistrasi 19, tidak diregistrasi ada 2. Dan terbukti 1. Itulah laporan yang dilaporkan oleh salah satu administrasi salah satu calon bupati. Yang tidak terbukti ini kenapa tidak terbukti dia? Kalau tidak terbukti dia tidak memenuhi syarat formal dan material. Dan baru yang kedua, buktinya tidak akurat.
dan tidak lengkap. Jadi kan ada yang tidak terbukti, yang diregistrasi ada beberapa, Ya. yang tidak diregistrasi ada 2. Kenapa tidak diregistrasi? Karena tidak terbukti. Tidak terbukti maksudnya gini, bahwa setelah dilakukan kajian